Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabar anak-anak? Kaifa halukum? Ustadz, alhamdulillah kabarnya baik. Bi khairil walhamdulillah. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini insya Allah Ustadz Rizky akan mengajarkan kisah kepada anak-anak tentang kisah Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah. Ingin tahu kisahnya? Simak ya anak-anak. Anak-anak yang Ustadz cintai dan yang Ustadz banggakan, Nabi Ismail alaihissalam sudah tumbuh besar ketika membangun Ka'bah bersama ayahnya. Waktu itu anak-anak, Nabi Ismail sedang duduk di bawah sebuah pohon dan Nabi Ismail sedang meraut anak panahnya. Jadi anak panah itu kan ada busurnya, ada anak panahnya. Nah, anak panahnya itulah yang diraut supaya tajam. Jadi ketika nanti digunakan untuk memanah, nah, panahnya bisa menancap dengan tepat di tubuhnya binatang. Waktu itu Nabi Ismail alaihissalam sedang meraut anak panah. Lalu datanglah ayahnya Nabi Ismail, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim datang. Ketika datang, Nabi Ismail melihat ayahnya itu, langsung Nabi Ismail berdiri dan menghampiri ayahnya. Padahal anak-anak, Nabi Ibrahim itu sudah lama tidak bertemu dengan Nabi Ismail. Berbeda dengan kita yang setiap hari mungkin atau setiap saat bisa bertemu dengan orang tua. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat jarang bertemu dengan anaknya. Bahkan kita bisa menghitung dengan jari berapa kali Nabi Ibrahim bertemu dengan Nabi Ismail. Ya, coba kita hitung. Yang pertama, ketika Nabi Ismail alaihissalam akan disembelih ketika waktu korban. Nah, ketika di kisah korban itu, Nabi Ismail bertemu dengan ayahnya. Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anaknya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ismail untuk disembelih. Itu pertemuan yang pertama. Nah, pertemuan yang kedua, Nabi Ibrahim mengunjungi Nabi Ismail, yaitu pada kisah sebelumnya Nabi Ibrahim bertemu dengan istrinya Nabi Ismail, tapi Nabi Ismail waktu itu tidak ada. Jadi ini kunjungan Nabi Ismail yang benar-benar datang itu baru dua. Nah, yang ketiga adalah Nabi Ismail dikunjungi ketika ini merawat anak panahnya, ya. Jadi kita bisa menghitung anak-anak peristiwa mengunjungi Nabi Ismail ini, Nabi Ibrahim itu sangat jarang, ya. Jadi jarang banget. Nah, maka pada kesempatan kali ini, ketika Nabi Ismail melihat ayahnya, Nabi Ismail langsung tahu bahwa nah itu ayah. Langsung Nabi Ismail berdiri lalu bertemu dengan ayahnya, ya seperti kita mungkin istilahnya apa ya, saling bertanya kabar ada apa seperti itu. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada Nabi Ismail. Kata Nabi Ibrahim, "Wahai anakku, apakah engkau mau membantu aku?" Nabi Ismail menjawab, "Oh, tentu ayah, aku akan membantu dirimu. Ada apakah?" "Wahai anakku, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada aku untuk membangun Baitullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk membangun rumahnya Allah, yaitu Ka'bah." "Oh, baik ayah, mari." Ya, jadi Nabi Ibrahim mengajak Nabi Ismail untuk membangun rumah Allah, membangun Baitullah, membangun Ka'bah. Jadi anak-anak, yang membangun Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah itu adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, di sini anak-anak ada pesan yang sangat berharga yang bisa kita petik. Hikmahnya adalah ketika kita menjadi seorang anak, kita harus mentaati perintah orang tua. Mentaati perintah apa yang ayah atau bunda berikan kepada kita. Kita bisa lihat dari kisah Nabi Ismail tadi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada anaknya, "Apakah mau engkau membantu ayah?" Anaknya langsung menjawab, "Siap ayah, aku siap membantu."
Jadi kalau anak-anak nanti disuruh sama ayah atau bunda untuk dimintai tolong, langsung jawab, siap ayah, aku siap membantu engkau. Nah, itu ya anak-anak. Nah, kita lanjutkan kisah selanjutnya. Maka ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail akan membangun sebuah rumah ibadah, Baitullah atau Mekah, maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebenarnya kurang mengetahui di mana persis lokasinya. Memang di Mekah, tapi tepatnya di mana mereka berdua belum mengetahui. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan sebuah angin untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Dalam kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir dijelaskan anak-anak bahwa angin ini datang ya, datang lalu seperti mengibaskan begitu, sehingga Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim tahu, oh disitulah letak kita akan membangun rumah. Jadi Allah mengirimkan angin untuk menjadikan mereka petunjuk dalam membuat rumah ibadah. Nah setelah itu anak-anak, setelah anginnya sudah memberikan petunjuk, maka Nabi Ibrahim mulai membangun Baitullah. Nabi Ibrahim yang bertugas untuk menata istilahnya apa ya, batunya, menata batunya, ditata batunya. Bentuk Baitullah itu kan segi empat ya, segi empat itu ya kotak, nanti set. Nah ini Baitullah kotak, nah, dibentuk kotak. Lalu anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam tugasnya adalah memberikan batu kepada ayahnya untuk ditata. Jadi ini misalkan Nabi Ismail, dia ngambil batunya terus diserahkan, ini ayah, nah, gitu ya. Nah, lalu Nabi Ibrahim menata batunya. Nah, setelah ditata anak-anak, misalkan ini Nabi Ibrahim sedang menata. Kan Mekah itu, Ka'bah itu kan tinggi ya kan. Maka Nabi Ibrahim perlu yang namanya tempat untuk berpijak. Jadi Nabi Ibrahim butuh tempat untuk berpijak supaya dia bisa lebih tinggi dari bangunannya. Nah, tempat yang diinjak oleh Nabi Ibrahim ini namanya Maqam Ibrahim. Jadi tempat yang diinjak oleh Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Namanya adalah Maqam Ibrahim. Nah setelah itu anak-anak, Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sampai akhirnya Ka'bah ini jadi dan tinggi seperti yang kita lihat sekarang. Nah walaupun anak-anak, Ka'bah yang kita lihat sekarang ini sebenarnya sudah direnovasi atau sudah diperbaiki ya. Jadi kira-kira yang kita lihat ya Ka'bah yang hari ini ya itulah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pada waktu dulu. Nah setelah itu anak-anak, setelah pembangunan Ka'bah selesai, maka perintah Allah selanjutnya adalah menaruh batu yang akan diletakkan di Ka'bah. Menaruh batu yang akan diletakkan di Ka'bah. Hari ini kita tahu nama batu itu adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad, jadi batu yang hitam ya, Hajar Aswad. Nah anak-anak, waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam menyuruh Nabi Ismail untuk mencari batu yang diinginkan. Tapi waktu itu Nabi Ismail kurang semangat untuk mencari batu tersebut. Ya, jadi kurang antusias, kurang bersemangat. Nak, tolong carikan batu untuk aku taruh di Ka'bah ini, kata Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ismail kurang bersemangat untuk mencari. Sehingga malaikat Jibril alaihissalam yang justru memberikan batu itu. Jadi ketika Nabi Ismail mulai kurang semangat untuk berangkat, Nabi Ismail terus akhirnya berangkat ya. Nabi Ismail berangkat, malaikat Jibril datang membawa batu yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kisahnya ketika Nabi Ismail alaihissalam pulang dan sudah mendapatkan batu yang diinginkan oleh ayahnya, Nabi Ibrahim menjawab, "Aku sudah dapat batu." Nabi Ismail bertanya, dapat dari mana ayah? Nabi Ibrahim menjawab, dapat dari seseorang yang lebih bersemangat daripada engkau. Ya, artinya apa anak-anak? Artinya kita ketika dimintai tolong oleh orang tua kita atau dimintai tolong oleh siapapun, ya kita harus bersemangat. Jangan sampai kita dalam tanda kutip ya anak-anak agak bermalas-malasan. Jangan sampai seperti itu. Nah sehingga batu yang malaikat Jibril bawa, batu ini dari surga lah anak-anak ya. Hajar Aswad ini asalnya dari surga.
batu yang dibawa oleh malaikat Jibril ini akhirnya diberikan kepada Nabi Ibrahim untuk dipasangkan di kota di Ka'bah ya anak-anak ya. Nah akhirnya anak-anak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berhasil untuk membangun Ka'bah ya. Mereka berdua berhasil membangun Ka'bah. Dan ada yang tadi Ustadz belum sampaikan, ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tadi membangun Ka'bah itu, mereka berdua menyampaikan sambil mengucapkan zikir, sambil berdoa. Doanya terkenal anak-anak, ada di Quran. Doanya adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal-amalan kami. Jadi ketika membangun Ka'bah itu mereka sambil berdoa seperti itu. Doanya adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim ya. Nanti bisa dihafalkan anak doanya ya. Ketika kita melakukan sesuatu, kita bisa berdoa seperti itu supaya amalan-amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, itulah kisah yang bisa Ustadz Rizky sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, kita harus ambil hikmahnya anak-anak. Hikmahnya ada dua, dan ini semuanya dari Nabi Ismail alaihissalam. Hikmah yang pertama adalah ketika kita mendapatkan perintah dari orang tua kita, maka segera lakukan. Dan ini seperti ketika Nabi Ismail sedang menajamkan anak panah. Dan yang kedua adalah ketika kita diperintah oleh orang tua juga, ya sebaiknya bersegera, jangan bermalas-malasan. Jangan sampai ada orang lain yang lebih cepat daripada kita yang justru membantu orang tua kita. Jangan sampai kita kalah dalam berbuat baik untuk orang lain. Karena tadi Nabi Ismail memang melakukan perintah itu, tetapi karena kurang bersemangat, akhirnya kalah oleh malaikat Jibril alaihissalam. Baik itu anak-anak, kisah yang bisa Ustadz Rizky sampaikan untuk anak-anak. Semoga anak-anak Ustadz semuanya, santri-santri, bisa mengambil kisah dari cerita ini. Semoga kita bisa mengamalkan hikmah yang kita dapat dari kisah Nabi Ismail alaihissalam ketika membangun Ka'bah bersama ayahnya. Itu saja anak-anak, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar, dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ustadz akhiri, ada salah mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.